Kembali bersama kami di Breaking News Metro TV dan pemirsa, kami juga akan ajak Anda berbincang dengan pengamat Timur Tengah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemimpin Hamas yang dibunuh di Iran. Ada Dina Sulaiman. Selamat siang, Mbak Dina. Selamat siang, Mbak Naila. Ya, Mbak Dina, analisa dan catatan Anda soal pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh ini seperti apa? Karena kalau kita lihat serangan atau pembunuhan yang dilakukan lebih kepada menyerang secara personal atau individu ini, Mbak Dina. Baik, kalau saya melihatnya ini rangkaian dari teror-teror yang dilakukan Israel selama ini. Memang betul di kejadian di Iran ini masih belum ada pengumuman resmi bahwa ini adalah Mossad pelakunya, tapi top of mind orang ketika melihat atau mendengar berita ini ya langsung Mossad gitu ya pelakunya. Kenapa? Karena memang Mossad juga punya track record panjang melakukan berbagai aksi teror pembunuhan kepada tokoh-tokoh politik Palestina. Bahkan dulu tahun 97 itu Khalid Mash'al itu juga mengalami percobaan pembunuhan ketika dia sedang berada di Amman, Jordania. Dan Iran juga berkali-kali mengalami ahli-ahli nuklirnya ya, saintis-saintis nuklirnya itu juga dibunuh oleh dalam serangan teror dan kemudian pemerintah Iran menyatakan pelakunya adalah agen Mossad. Nah, sebelumnya tadi kita juga sudah tahu bahwa Israel juga sudah pernah menyerang kedutaan Iran di Damaskus. Lalu tadi malam itu sebenarnya juga ada kejadian teror yang lain, yaitu serangan ke Beirut, ke sebuah rumah tinggal dan di dalamnya itu ada orang keduanya Hizbullah. Saya baca terakhir pernyataan resmi dari Hizbullah Lebanon mengatakan bahwa memang betul Fuad Syakur, tokoh Hizbullah ini ada di gedung itu, tapi itu kan dibom ya, dan runtuh gedungnya belum diketahui. Jadi belum ada pernyataan resmi sudah meninggal atau masih hidup. Masih sedang dilakukan proses evakuasi. Nah, berarti hanya dalam jangka waktu itu jam 8 pagi waktu Beirut, lalu jam 2 pagi waktu Iran, berarti sekitar 5 jam ya, 5 atau 6 jam jarak itu terjadi aksi teror di Teheran. Artinya ini sebuah upaya Israel kalau saya melihat untuk memperluas perang gitu ya. Dia sekarang sedang dalam keadaan sangat terdesak di Gaza, lalu Israel akhirnya melakukan upaya dengan harapan perang bisa meluas sehingga perhatian publik itu akan teralihkan dari Palestina. Sehingga isu yang paling menjadi concern umat manusia hari ini adalah bagaimana agar genosida segera berhenti, bagaimana agar Israel segera menghentikan kejahatan kemanusiaannya di Gaza itu akan teralihkan. Seandainya memang akan terjadi perang regional. Tentu ini menunggu bagaimana respon dari Iran dan Hizbullah. Oke, baik. Jadi meskipun belum adanya pengakuan dari pihak Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab dan memang tidak pernah ada pengakuan selama ini ya Mbak ya atas mungkin rentetan dari peristiwa yang terjadi, juga pembunuhan. Ini publik juga pasti tahu akan mengarah kemana atas segala rentetan yang terjadi. Apalagi tadi kata Mbak Dina waktunya begitu berdekatan. Namun kalau kita lihat lagi mengenai pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang dilakukan ini di area sipil seperti itu, Anda membacanya seperti apa nih Mbak Dina? Ya ini menunjukkan lagi-lagi ya untuk entah ke berapa kalinya, nanti 10 bulan terakhir itu kita menyaksikan bahwa Israel ini adalah pelanggar hukum internasional yang namanya lokasi sipil, gedung sipil itu kan tidak boleh diserang gitu ya. Tapi itulah yang terjadi di Gaza 10 bulan terakhir dan puluhan tahun terakhir gitu. Jadi kita melihat bagaimana Israel betul-betul melakukan sangat banyak pelanggaran, termasuk bahkan mengebom kedutaan besar negara lain yang terjadi di Damaskus, lalu mengebom rumah tinggal di Beirut, lalu sekarang melakukan pembunuhan, dan kita memang masih belum tahu seperti apa sebenarnya detail kejadiannya. Tapi yang jelas Ismail Haniyeh dalam posisi sebagai tamu negara dan dia berada di gedung sipil, bukan di gedung militer. Sama sekali tidak ada alasan apapun Mossad melakukan, tidak ada justifikasi ya
bagi Israel untuk melakukan pembunuhan kepada Ismail Haniah. Tapi ya itulah sekarang menjadi batu ujian ya bagi banyak pihak ya. Apakah Israel masih terus dibiarkan melakukan berbagai pelanggaran atas hukum internasional ini? Mhm, mhm. Baik, apalagi tadi Anda katakan Israel tidak terlalu terfokus sekarang, bahkan memperluas areanya atau segala rentetan kejadian yang terjadi, begitu ya Mbak Dina. Jadi secara logika memang ini ingin menunjukkan bahwa publik supaya tidak tertuju kepada ke Gaza atau ke Palestina saja, seperti itu Mbak Dina? Ya, jadi gini, sebenarnya kan sejak Desember 2023 itu Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant tuh mengaku memberikan pernyataan secara terbuka bahwa kami diserang dari 7 front. Nah, front yang 7 ini apa saja? Yang 2 itu ada di Palestina, di Gaza dan tepi barat, kemudian ada dari Suriah, ada dari Irak, dan dari utara itu ada serangan dari Hizbullah, dan kemudian di bawah di selatan ada Yaman dan Iran. Nah, kenapa ini mereka ini disebutnya axis of resistance ya, poros perlawanan. Poros perlawanan itu apa sih sebenarnya yang dituju? Yang dituju adalah ingin membantu Palestina untuk merdeka. Jadi lawannya itu adalah Israel, dan mereka berkali-kali dalam pernyataannya adalah kami akan menghentikan serangan kalau Israel juga menghentikan serangannya di Gaza. Nah, saat ini posisinya di medan perang itu Israel sebenarnya sangat terjepit. Itu sudah dinyatakan sendiri oleh para petinggi Israel sendiri, dan mereka sebenarnya sudah mendesak Netanyahu untuk segera menghentikan perang, gitu kan? Tapi Netanyahu karena dia ada kepentingan politik pribadi, dia tetap mempertahankan. Nah, kemudian saya pikir inilah ketika dalam kondisi terjepit ini gitu ya, apalagi yang terbaru itu ya, sejak tadi malam itu sudah banyak berita beredar di Israel itu sedang diambang perang sipil. Ya, karena apa? Karena ada kejadian sebelumnya bahwa ada 10 tentara Israel ditahan karena melakukan pemerkosaan yang amat sangat sadis terhadap satu orang tahanan Palestina. Sedemikian sadisnya sehingga terpaksa akhirnya ditahan gitu ya. Selama ini mereka juga sudah melakukan berbagai kasus pemerkosaan, tapi tidak ada penahanan seperti ini. Lalu kemudian akhirnya apa? Masyarakat di Israel betul-betul marah karena apa? Menurut mereka tentara itu nggak boleh ditahan, sehingga yang terjadi adalah bahkan terpaksa ya, karena situasinya sangat chaos, terpaksa sebagian tentara di Gaza itu ditarik pulang untuk mengamankan situasi di Israel, sehingga situasi ini sepertinya menurut saya yang menjadi momen mengapa tiba-tiba gitu Israel mengambil keputusan untuk menyerang sekaligus di dua negara gitu ya, dua tokoh besar perlawanan terhadap Palestina di dua negara, yaitu di Beirut dan di Teheran. Nah, seandainya ada respon, ada serangan balik ya dari Iran dan kemudian dari Hizbullah, berarti kan perangnya meluas ya. Ya, ketika perang meluas, perhatian orang kan tidak lagi ke Gaza lagi. Padahal justru yang penting sekarang kita tetap fokus di Gaza. Nah, saya pikir perkiraannya adalah Iran dan Hizbullah akan melakukan serangan balasan tapi terbatas untuk menjaga momentum ini, bahwa sekarang ini Palestina sedang mendapatkan perhatian publik yang sangat luas, dukungan yang sangat luas. Kita tahu ICJ juga sudah baru-baru ini mengeluarkan putusannya bahwa Israel itu ilegal berada di tepi barat gitu ya. Seharusnya Israel angkat kaki dari tepi barat. Nah, ini momentum ini terus dijaga, jangan sampai perhatian publik pindah ke kawasan lain. Nah, sebaliknya Israel justru itu yang ingin dia lakukan. Tapi saya pikir pihak poros resistensi punya strategi sendiri untuk memberikan respon, karena sekali lagi sejak awal mereka mengatakan bahwa ini adalah demi Palestina. Sehingga yang menjadi fokus adalah bagaimana agar perjuangan kemerdekaan Palestina masih terus berjalan pada track yang benar. Baik, dampaknya bagi geopolitik Timur Tengah tentunya ini nanti kita akan melihat respon dari para pemimpin Iran. Nah, menyoroti Presiden Iran yang baru seperti apa kalau Anda lihat sikap atau arahnya yang tentunya juga akan menentukan nantinya akan ada eskalasi besar atau tidak, Mbak Dina?
Ya, Presiden baru Iran Pezeshkian ini dikenal sebagai orang reformis. Dalam arti reformis ini dia pendapat-pendapatnya selama ini kelihatan lebih ramah ya kepada Barat, sehingga memang muncul kekhawatiran bahwa dia memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda terkait isu Palestina. Namun dalam beberapa kesempatan Pezeshkian sih memang menyampaikan dia tidak akan berubah, soal Palestina akan tetap sebagaimana kebijakan luar negeri Iran sebelum-sebelumnya. Sehingga menurut saya ini ujian juga buat Pezeshkian ya. Apakah dia memang betul-betul seperti yang dia sampaikan di publik bahwa akan tetap mendukung kemerdekaan Palestina, dan artinya berarti memberikan respon yang memang tepat ya dalam kasus pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh ini, atau justru akan terbuka kepada publik bahwa dia ternyata memang persangkaan publik kepada dia itu benar bahwa dia cenderung untuk pro Barat. Baik. Nah, Dewan Keamanan Iran sudah menggelar rapat bersama begitu ya, dan sudah ada berbagai tanggapan yang muncul di media, Mbak Dina. Di antaranya adalah bahwa mengartikan darah pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang dibunuh tidak akan pernah terbuang sia-sia. Nah, seperti apa Anda mengartikan ini dan juga respon dari warga setempat untuk menggelar demonstrasi atau unjuk rasa di sana? Saya kira ini sangat menarik ya, ada hal yang menarik untuk digarisbawahi, melihat bahwa Ismail Haniyeh ini adalah tokoh pejuang Palestina yang bermazhab Sunni ya. Sementara kita tahu Iran itu negara yang dasar negaranya, undang-undang dasarnya itu dilandasi oleh mazhab Syiah 12 imam. Ini menunjukkan bahwa untuk isu Palestina kedua pihak ini memiliki persatuan yang sangat erat, dan Iran selama ini merupakan negara yang membantu Palestina secara all out. Ya, banyak negara yang membantu Palestina termasuk Indonesia. Indonesia luar biasa, kita sangat konsisten dalam membantu Palestina, tapi terbatas pada bantuan kemanusiaan dan bantuan diplomatik. Nah, kalau Iran itu selama ini memberikan bantuan kemanusiaan, bantuan diplomatik, dan bantuan senjata. Yang ini yang jarang ada negara yang berani melakukannya. Sehingga kalau sehingga memang wajar kalau terbunuhnya Ismail Haniyeh di Teheran ini buat orang Iran itu seolah-olah warganya mereka sendiri gitu, saudaranya mereka sendiri yang sedang dibunuh, pahlawannya mereka sendiri yang sedang dibunuh. Jadi memang responnya saya pikir akan akan sangat kuat gitu ya, karena buat mereka ini adalah bagian dari spirit negara ya yang sudah dibangun sejak 1979. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dina Sulaiman sudah memberikan gambarannya di kesempatan Breaking News Metro TV kali ini. Pengamat Timur Tengah sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Dina, selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, demikian Breaking News untuk saat ini. Tetaplah bersama kami, program Newsline kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.